maaf ya kita nggak jadi ketemuan. Ya, padahal kita kan udah lama nggak ketemu. Ada yang aku mau omongin sama kamu. Kamu emang mau kemana sih? Nggak tahu nih. Tiba-tiba Mas Rian mendadak ngajakin aku jalan-jalan keluar kota. Nggak apa-apa kan, Kak? Ya nggak apa-apa lah. Lagian kan kamu juga udah jarang kan jalan sama suami kamu. Iya, makanya aku senang banget. Yaudah. Jadi, kapan kamu balik ke Jakarta? Belum tahu deh. Tapi nanti aku kabarin ya. Ya udah. Sama seneng-seneng ya. Makasih, dadah. Mas, aku seneng banget kita jalan-jalan. Akhirnya. Habis sejak kita menikah, kita tuh gak pernah jalan berdua. Biasanya kan jalan bertiga terus sama Sarah. Ya, gak apa-apa sih. Toh Sarah kan juga teman baik aku. Tapi kasihan juga ya Sarah. Sampai sekarang dia belum dapet jodoh. Kamu ceraikan Utari dan kamu nikahin aku. Aku gak mau menceraikan Utari karena aku butuh harta Utari untuk menyelamatkan perusahaanku yang hampir bangkrut. Aku juga gak mau kehilangan Sarah karena aku sangat mencintainya. Nah, berhubung kita lagi liburan, kita berhenti di sini dulu yuk. Kita lihat pemandangan. Kok kita berhenti, Mas? Kita foto-foto di atas jembatan itu. Pemandangannya bagus tuh. Ayo. Wah, pemandangannya bagus ya. Kita ngapain di sini, Mas? Coba deh kamu lihat. Kita foto di atas sini, ya. Kamu berdiri di sini, nanti aku fotoin deh. Tapi ini tinggi loh, Mas. Nggak apa-apa. Aku pegangin. Yuk. Nah, ini bagus soalnya. Ada sungai sama bukitnya. Wah, bagus ya. Coba kamu naik ke atas itu deh. Mas, ini tinggi banget, Mas. Aku nggak berani. Nggak apa-apa, ayo duduk sini. Mas, aku takut. Aku Nggak mau. nggak apa-apa, aku pegangin. Ini aku foto, hasilnya nanti mau aku pajang di ruang kerja aku. Ayo, aku pegangin. Yuk. Oh ya, tangannya dibuka aja. Mas, aku masa nggak pegangan? Udah nggak apa-apa. Jangan takut dong. Ayo buka. Tangannya diangkat. Tangannya jangan takut. Angkat lagi lebih tinggi. Lebih tinggi gini. Ya, gitu. Oke. Tahan. Tolongin aku, Mas. Aku takut. Pegang tangan saya. Mas, lihat. Dia ngalamin apa, Dok? Lukanya tidak terlalu parah, Pak. Sebentar juga dia akan pulih kembali. Kalau gitu, saya permisi, Pak. Dok. Dia sadar, Dok. Ya. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Kepalanya masih sakit? Kalian siapa?
Aku ini Angga. Itu dokter yang ngerawat kamu. Nama kamu siapa? Nama saya... Nama... Saya nggak tahu nama saya siapa. Kamu tinggalnya di mana? Saya nggak bisa ingat apa-apa. Dok, ini kenapa dok? Jadi gini Pak, akibat benturan kepalanya yang sangat keras, sepertinya dia mengalami amnesia Pak. Mungkin lebih baik dia dirawat di sini dulu, sampai dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Setelah itu dia boleh pulang. Mungkin di lingkungan rumahnya ingatannya akan pulih kembali. Aku harus bawa dia kemana ya? Dia tidak bawa identitas apapun lagi. Pak Rian. Ini ada berkas yang harus Bapak tanda tangani. Kamu hubungi kembali klien-klien kita dan bilang perusahaan kita siap menjalankan proyek yang tertunda. Kemudian tolong atur jadwal meeting agar saya bisa meeting dengan mereka. Baik, Pak. Saya permisi, Pak. Iya sayang, aku masih sibuk. Selalu aja alasannya seperti ini. Sibuk terus. Kenapa sih Mas Rian ini selama beberapa hari selalu aja menghindar kalau aku telepon? Jangan-jangan dia memang dilarang telepon dan berhubungan sama aku, sama Utari. Hai, aku baru beliin kamu baju baru. Dipakai ya. Soalnya kata dokter hari ini kamu boleh pulang. Pulang? Aku harus pulang kemana? Aku aja nggak tahu nama aku siapa. Untuk sementara kamu bisa tinggal di villa aku. Soalnya villa aku jaraknya nggak jauh dari sungai waktu aku nemuin kamu. Nanti mungkin aja waktu aku bawa kamu ke sungai, kamu bisa ingat-ingat kejadian waktu itu. Aku nggak mau ikut sama kamu. Coba kamu lihat. Emang aku ada tampang penjahat? Aku ini orang baik-baik. Aku tulus bantu kamu. Kalau aku penjahat, aku nggak mungkin tolongin kamu. Gini. Gimana kita buat perjanjian? Nanti kalau kamu udah ingat nama kamu siapa, kamu ingat di mana kamu tinggal, aku langsung anterin kamu. Deal? Mau kan ikut ke villa aku? Aku sibuk nyiapin ini semua, makanya aku nggak sempet ngabarin kamu. Ini semua bahan-bahan kebutuhan saat kita nikah nanti. Astaga Mas, aku pikir... makasih ya. Aku pikir kamu nggak jadi nikahin aku. Ya nggak mungkin lah sayang. Aku kan cinta sama kamu. Iya, tapi gimana kita bisa nikah kalau kamu aja masih belum cerai kan sama Utari? Aku nggak perlu menceraikan Utari, karena dia sudah mati. Dia jatuh dari jembatan, dan mayatnya terbawa arus sungai. Mungkin sekarang mayatnya udah ada di dasar sungai. Semua hartanya udah aku pindahin atas namaku. Makanya belakangan ini aku sibuk banget. Nggak sempet ngabarin kamu, nggak sempet nemuin kamu.
Tapi gimana kamu bisa yakin, Mas, kalau dia itu udah meninggal? Hah? Bisa aja kan dia masih hidup, terus dia terdampar di mana gitu? Aku tuh masih belum yakin, Mas, kalau kamu belum nemuin mayatnya dia. Mas, aku cuma takut kalau kita udah nikah nanti, terus dia balik lagi sama kamu, terus dia bisa ambil semuanya hartanya kamu. Ah, nggak mungkin lah. Udah, kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Itu nggak mungkin terjadi. Yang penting sekarang kita bisa nikah. Mulai sekarang aku panggil kamu Ane ya. Soalnya kamu juga belum ingat nama kamu siapa. Boleh. Emangnya kamu sering kesini ya? Iya. Kalau aku lagi suntuk, lagi capek, lagi bosen, aku biasanya suka kesini. Udaranya segar banget, fresh, pas. Kita duduk sini yuk. Fresh, lepas. Kamu nggak apa-apa? Jadi, ya kita balik aja ya. Ayo. Iya. Kita balik aja ya. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Aku gak mau balik lagi ke sungai itu. Aku selalu takut tiap dengar suara air. Gimana ya caranya ngembalikan ingatan Anne kalau dia nggak mau lihat sungai? Ini fotokopi sertifikat tanahnya. Masih atas nama almarhumah istri saya. Fotokopi sertifikat ini boleh saya bawa? Boleh, tapi saya minta DP-nya sebagai tanda jadi. Baik, ini untuk uang mukanya. Ya Ibu, itu adalah tanah kami. Luasnya 10 hektar. Harganya cukup murah, Bu. Karena lokasinya strategis, tidak jauh dari jalan raya. Oke, saya suka tanahnya. Maaf, Bapak siapa ya? Saya pemilik tanah ini, Pak. Ini tanah saya, Pak. Saya baru saja membelinya. Nggak mungkin, Pak. Ini sertifikat asli saya. Masih atas nama almarhumah istri saya. Saya juga punya, Pak. Sertifikat tanah ini atas nama Pak Indra. Nggak mungkin, Pak. Sertifikat ini palsu. Orang yang sudah menjual tanah ini ke Bapak sudah memalsukan sertifikat tanah saya. Itu bukan urusan saya, Pak. Yang terpenting, saya punya sertifikat dan surat jual beli tanah ini. Kalau Bapak tidak suka, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Saya siap kok, Pak. Mas, kamu gimana sih? Kenapa surat sertifikat tanah itu bisa dipalsukan? Maaf, saya nggak jadi beli tanah ini karena tanah ini bermasalah. Bu. Mas, kamu cari tahu deh, kenapa dan siapa yang memasukkan surat sertifikat tanah ini? Kita jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Sial. Pasti orang itu menggunakan fotokopi sertifikat tanah yang aku kasih itu untuk membuat sertifikat yang palsu. Siapa namaku sebenarnya?
aku nggak bisa nginget semuanya. Ya Tuan, Non Ana saya panggil-panggil nggak nyaut Tuan. Saya dengar suara Non Ana. Sepertinya dia sedang kesakitan. Ana. Ana. Makan yuk. Ana. Masya Allah. Ana. Kenapa Non Ana? Ana. Tuan, kenapa Non Ana? Bi, telepon dokter sekarang. Ya, Cepet, Bi. Nak. Kenapa sih? Shh. Tadi kamu pingsan, aku takut kamu kenapa-napa. Makanya aku telepon dokter. Kamu istirahat aja ya. Dok. Iya. Sebenarnya kondisi dia ini gimana ya, Dok? Dia tidak apa-apa, Pak. Mungkin tadi dia terlalu memaksakan untuk mengingat siapa dirinya. Ibu, jangan terlalu memaksakan untuk mengingat siapa diri ibu ya. Karena itu akan menyakiti ibu. Dan saya sarankan untuk Bapak agar ibu lebih dilibatkan dalam kegiatan di rumah, Pak. Dengan begitu mungkin ingatannya akan pulih kembali. Ya, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama, Pak. Saya permisi, Pak. Gila. Apa aja sih yang dibeli sama Sarah? Iya, halo. Maaf Pak, tadi ada laporan proyek kantoran dan proyek perumahan kita ternyata kekurangan bahan bangunan Pak. Ya udah, nanti saya ke lokasi proyek. Baik Pak, terima kasih. Ada-ada aja masalah ini. Mas, kamu lihat deh. Aku habis beli apa? Wah, brilian Mas. Tuh, harganya murah soalnya aku dapat diskon. Kamu itu keterlaluan ya. Makin hari makin menggila ngabisin uang. Kamu tuh apa-apaan sih marah-marah begitu? Kamu kan tahu kalau aku belanjanya masih itu. Kamu itu harusnya merhatiin aku dan anak kita. Aku ini habis ditipu orang. Tanah yang harusnya aku jual malah dijual orang lain. Mas, kamu ditipu itu bukan urusan aku, ya. Siapa tahu emang itu keteledorannya kamu.
kalau kamu nggak bisa menghentikan kebiasaan buruk kamu menghambur-hamburkan uang, aku akan kamu. Aku ini sengaja menikahi Utari untuk mendapatkan hartanya, supaya aku bisa menyelamatkan perusahaanku yang hampir bangkrut. Setelah aku berhasil mendapatkan hartanya, kamu malah seenaknya menghambur-hamburkan uang. Sampai aku nggak punya modal buat ngerjain proyek aku. Daripada perusahaan aku bangkrut, lebih baik kita... Mas, jangan mas. Aku nggak mau sama kamu, Mas. Lagi pula kan kita udah punya anak, Mas. Aku janji sama kamu ya, kalau aku akan berubah. Gimana kalau aku bantu Mas carikan orang yang mau kasih pinjaman untuk Mas, supaya kerjaan Mas itu selesai. Ya Mas ya, ya. Mas. Aku nggak mau diceraikan Rian sebelum aku mendapatkan semua harta Rian. Aku harus berusaha mencari pinjaman modal untuk perusahaan Rian. Nah, ini biasanya kalau kita di meeting, ini ruangan yang tadi. Nah, ini sekarang masuk ke tempat staff saya. Riko, Rina. Sebentar. Perkenalkan, ini Ana, karyawan baru saya. Dan dia akan bekerja dengan kita sebagai tim. Nanti kalian berdua kalau ada apa-apa, tolong dibantu ya. Iya, Pak. Sekarang kita ke ruangan saya. Dan ini ruangan kerja saya. Sayang. Anak. Kamu kenapa, Nak? Ya udah, kamu istirahat di ruangan aku aja ya. Kamu istirahat aja dulu di sini ya. Aku nggak apa-apa. Cuma tadi aku ngerasa aku seperti pernah ada di tempat seperti ini. Oh, itu tandanya bagus. Berarti ingatan kamu udah mulai balik lagi. Aku belum bisa ingat nama aku siapa. Jangan dipaksa. Nanti kalau kamu pingsan, aku yang repot. Itu laptop kamu? Yes. Aku boleh pinjam? Silakan, jangan lupa. Ini file-file proyek yang sedang kamu kerjakan? Ya. Ana, aku perhatiin kamu kayaknya mahir banget ya pakai laptop. Aku yakin kamu dulu pasti wanita karir. Semakin lama kamu kerja di sini, aku yakin kamu pasti bisa ingat lagi siapa kamu. Aku nggak tahu, cuma kayaknya tuh aku tertarik menjual sesuatu. Jangan-jangan aku ini dulu pedagang. Gini aja. Gimana kalau kamu aku angkat jadi manajer pemasaran? Ya, tugas kamu untuk masarin proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Gimana? Setuju? Saya mohon Bu Indri, bantu suami saya. Tolong pinjamkan suami saya modal agar perusahaannya itu tidak bangkrut. Saya dengar dari teman-teman arisan kalau Ibu Indri itu suka membantu perusahaan kecil untuk maju dengan meminjamkan modal usaha. Saya tidak sembarangan memberi pinjaman bantuan modal. Saya hanya memberi pinjaman pada orang-orang yang saya kenal dan bisa dipercaya. Suami saya itu orang baik, Bu. Ibu pasti bisa percaya dengan suami saya. Bagaimana kalau Ibu ada waktu, besok malam Ibu datang ke rumah saya untuk makan malam. Nanti saya kenalkan Ibu dengan suami saya. Saya akan lihat jadwal saya dulu. Soalnya jadwal saya padat. Dan sekarang pun sebenarnya saya juga sudah ada meeting. Jadi saya tidak bisa lama-lama.
Maaf Bu, kalau begitu saya mengganggu. Ini, kebetulan ini ada kartu nama suami saya Bu. Di situ ada alamat rumah kami. Nanti Ibu kalau sudah sampai ke perumahan kami, Ibu tanya saja dengan security rumah Ibu Sarah atau Bapak Rian. Nanti supaya security yang bisa mengantarkan Ibu. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Mohon maaf. Terima kasih Bu. Jalan Komplek Bacang 3, nomor 1A. Ini kan alamat almarhumnya Hendarto. Sahabat sekaligus rekan bisnisku dulu. Mana sih Bu Indri? Udahlah, ngapain sih kamu nungguin Bu Indri itu? Dia nggak bakalan datang. Lagian mana ada sih orang baru kenal mau minjemin duit buat modal usaha. Udah nih, mending tidurin dulu anak kita. Hati-hati sayang. Udah, kasih aja. Sayang, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indri. Silakan masuk Bu. Mas, ini loh yang namanya Bu Indri yang aku bilang itu. Bu, ini suami aku. Kenalin Bu. Saya Rian. Indri. Mari Bu, silakan duduk. Silakan Bu. Nah, untuk proyek kita yang di Bandung kita punya 2 tower, tower Emerald dan tower Diamond. Dan semua udah sold out. Ada beberapa klien baru yang ingin bekerja sama dengan kita untuk membangun beberapa proyek. Kamu itu benar-benar berbakat sebagai manajer pemasaran. Buktinya dalam waktu yang singkat ini, klien aku makin bertambah. Mereka semua tertarik dengan proyek-proyek yang kamu tawarin. Makasih ya. Anak-anak, mungkin kamu terlalu kelebihan, kamu jadi stres. Yuk kita istirahat dulu, kita jalan keluar dulu. Anak, kamu ingat sesuatu?
Aku udah ingat semuanya. Aku tarik. Kamu udah inget siapa dari kamu? Aku tahu. Kenapa waktu itu aku ada di tepi sungai? Karena suami aku yang membuat aku jatuh dari jembatan itu. Berarti kamu sudah nikah? Iya, aku udah nikah. Angga, aku minta tolong sama kamu. Tolong antar aku pulang. Aku mau tanya sama suami aku. Kenapa waktu itu dia nggak bantuin aku? Kenapa dia malah biarin aku jatuh dari jembatan itu? Oke. Sini aja. Aku kangen banget pulang ke rumahku. Kamu kok antar ke rumah? Supaya aku bisa kenal sama suami kamu juga. Nggak usah, aku sendiri aja. Aku nggak mau nanti suami aku salah paham karena ngeliat kamu. Makasih ya. Kenapa Tari? Kita pergi aja dari sini. Ayo. Dia udah nikah lagi. Dia nikah dengan sahabat aku sendiri. Dan mereka udah punya seorang anak. Aku gak nyangka ternyata mereka selama ini berhubungan di belakang aku. Kalian udah ngambil semua hartaku. Aku harus ngambil kembali semua hartaku. Ya udah Tari, kita laporin aja suami kamu ke polisi. Karena gimana pun juga dia udah berusaha bunuh kamu. Enggak. Aku nggak akan mencebloskan ke penjara sekarang. Tapi aku akan mengambil semua hartaku dengan cara aku sendiri. Rian, kenapa sampai sekarang belum kamu transfer juga keuntungan perusahaan yang kamu janjikan buat saya? Tenang Bu Indri. Bu Indri jangan emosi. Gimana saya nggak emosi? Yang saya dengar sekarang, perusahaan kamu banyak mendapat proyek. Tapi kamu tidak pernah laporkan ke saya. Dan kamu juga tidak membagi keuntungan itu sesuai dengan perjanjian. Kalau kamu tidak mau membagi keuntungan itu, saya minta kamu kembalikan modal yang pernah saya pinjamkan ke kamu. Kapan Ibu Indri memberikan modal ke saya? Ibu Indri kan memberikan bantuan dengan ikhlas. Di surat perjanjian tertulis kok. Kamu jangan macam-macam ya, Rian. Jelas-jelas saya sendiri yang membuat surat perjanjian itu. Dan di situ tertulis kalau saya meminjamkan modal untuk perusahaan kamu. Ini surat perjanjian kita. Silakan Ibu lihat. Apa ada kalimat meminjamkan di situ? Permisi, Bu. Ini
laporan kegiatan perusahaan properti Pak Rian dan nama-nama kliennya, Bu. Saya juga baru mendapatkan info dari teman saya yang bekerja di perusahaan Ibu Indri. Ternyata Ibu Indri itu adalah orang yang memberikan modal di perusahaan Bapak Rian, Bu. Tapi Ibu Indri adalah orang yang ingin menghancurkan perusahaan Bapak Rian. Karena Bapak Rian dulu pernah menipu Ibu Indri sebelumnya. Bu Indri? Iya, Bu. Dia pengusaha properti juga? Dan penanam modal juga, Bu. Sepertinya saya nggak asing dengan nama itu. Saya ada fotonya, Bu. Kebetulan tadi teman saya mengirimkannya kepada saya, Bu. Ini fotonya. Ini kan Tante Indri, teman Papa. Dia dulu sering datang ke rumah. Aku akan datang menemui Tante Indri. Kalau dia mau menghancurkan perusahaan Rian, dia pasti mau mendukung rencanaku. Ya, masuk. Selamat siang, Bu Indri. Saya Ana yang tadi telepon untuk janji ketemu dengan Ibu. Utari? Tante masih kenal sama aku? Tentu saja Tante mengenali kamu. Tante kenal kamu dari kamu masih kecil. Dan wajah kamu tuh gak asing buat Tante. Walaupun kita jarang ketemu. Utari seneng banget bisa ketemu sama Tante lagi. Tante juga senang melihat kamu masih hidup. Kemana saja kamu selama ini? Rian bilang kamu tewas tenggelam. Dan mayat kamu tidak bisa ditemukan lagi. Rian bilang seperti itu ke Tante. Kapan Tante ketemu sama Rian? Rian bilang gak ke Tante kalau dia sengaja membuat aku jatuh dari jembatan. Apa? Jadi Rian mau membunuh kamu? Seharusnya Tante lebih peka terhadap dia. Ternyata dia itu laki-laki licik. Dan Tante juga udah tertipu oleh dia dan istrinya yang baru. Istrinya sekarang itu sahabat aku, Tante. Aku benci sama mereka berdua karena mereka sudah mengkhianati dan merebut semua harta. Kita laporkan saja Rian ke polisi. Biar kamu bisa mengambil lagi hartanya. Aku ingin membuat hidup Rian hancur dulu, Tante. Baru setelah itu aku akan menjebloskan dia ke dalam penjara. Makanya aku kesini. Aku meminta tolong sama Tante. Aku mau membuat perusahaannya Rian hancur. Tante pasti akan bantu kamu. Karena Tante juga ingin perusahaannya Rian hancur. Apa? Kenapa mereka mau mengundurkan diri? Para klien merasa harga yang Bapak tawarkan terlalu tinggi, Pak. Sehingga mereka memilih perusahaan lain untuk menjalankan proyek mereka. Pasti ini semua ulah Bu Indri. Dia pasti dendam sama saya dan mau menghancurkan perusahaanku. Ini semua data-data proyek yang dikerjakan Rian. Terima kasih, Tante. Aku sudah mengambil alih semua klien perusahaannya Rian. Bagus. Tante akan berikan kamu bantuan modal berapapun. Yang penting Tante bisa melihat perusahaan Rian hancur. Wah, akhirnya saya bisa bertemu dengan Bu Indri, pengusaha sukses yang sangat terkenal dermawan. Pak Angga bisa aja. Oh ya, Bu Indri, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Indri sudah bantu perusahaan saya mendatangkan banyak sekali klien. Dan Utari sudah sering banyak menceritakan tentang Ibu Indri. Pak Angga nggak perlu sungkan. Saya dan Utari mempunyai tujuan yang sama. Ingin memberikan ganjaran kepada Rian. Dan ingin mengembalikan perusahaan Tari yang sudah dikuasai Rian sekarang. Benar kan, Tari? Benar, Tante. Oke, kalau begitu saya pamit.
Kalau kalian butuh bantuan apapun, kalian boleh hubungi saya. Terima kasih Tante. Tari, saran saya mendingan kamu hentikan rencana kamu untuk hancurin perusahaannya Rian. Lebih baik kamu samperin dia supaya dia tahu kamu masih hidup, sehingga kamu bisa dapetin semua harta dan aset kamu. Atau yang kedua, kamu bisa tempuh jalur hukum. Enggak. Aku nggak akan pernah puas sebelum melihat Rian menjadi hancur. Karena Rian sudah sangat menyakiti aku. Mau apa kamu, Pak? Bu Indri, saya tahu Bu Indri marah sama saya. Tapi tidak sepantasnya Bu Indri mengambil semua klien saya. Apa maksud kamu? Saya tidak pernah mengambil klien-klien kamu. Karena saya tidak selicik kamu. Mungkin klien kamu beralih ke PT Karisma, milik seorang pengusaha properti muda bernama Angga. Karena di situ ada seorang manajer pemasaran yang sangat handal. Oh ya? Saya baru dengar perusahaan itu. Perusahaan itu menjadi maju sejak ada Ana. Dan Ana itu adalah seorang manajer pemasaran yang sangat pintar dan menarik semua perhatian. Jadi, kalau perusahaan kamu mau maju, ya kamu cari saja pegawai seperti Ana. Buat apa saya cari orang baru? Kalau memang si Ana itu hebat, lebih baik saya rebut dia dari perusahaan si Angga itu. Selain perusahaan saya jadi maju, saya juga nggak punya saingan lagi kan. Dasar licik. Terpancing juga kamu dengan tawaranku. Oh iya Bu Indri, Bu Indri kenal sama si Ana itu. Kalau Bu Indri bisa mempertemukan saya dengan dia, saya akan membayar semua modal yang Bu Indri pernah pinjamkan ke saya. Saya janji. Memangnya kamu sanggup membayar dia? Untuk mendapatkan orang sehebat dia, saya akan melakukan apapun. Saya nggak setuju kalau Utari mesti kerja di perusahaan Rian. Kalau sampai Rian tahu anak itu Utari, nyawa Utari dalam bahaya. Aku janji aku akan hati-hati. Please, tolong izinin aku kerja dengan perusahaan Rian. Ini cuma sementara kok. Aku cuma mau ambil semua harta aku yang udah diambil oleh Rian. Dan nanti, klien yang udah aku kenalin ke Rian akan tetap melakukan kontrak kerja dengan perusahaan kita. Dan aku akan membuat Rian percaya seolah-olah proyek yang aku kerjakan adalah proyek perusahaan dia. Itu rencana bagus, Utari. Saya akan mendukung kamu. Rian, kenalkan, ini Ana. Utari? Nggak mungkin. Utari udah tewas. Dia nggak mungkin Utari. Ana. Dia tidak mengenali aku. Berarti dia bukan Utari. Dia memang Ana. Hanya wajahnya saja yang mirip Utari. Tapi penampilannya sangat berbeda dengan Utari. Kok diliatin terus? Kapan bicaranya nih? Maaf. Silakan duduk. Saya mau mengajak kamu untuk bekerja di perusahaan saya. Berapapun gaji yang kamu minta, akan saya penuhi. Asalkan kamu mau meninggalkan perusahaan Angga dan segera bekerja di perusahaan saya. Ini pilihan yang sangat sulit ya. Soalnya di perusahaan Pak Angga, saya dipercaya penuh untuk mengurus semua proyek. Selain sebagai pegawai, saya juga dianggap sebagai mitra kerja. Jadi selain dapat gaji, saya juga dapat pembagian keuntungan. Tidak masalah. Di perusahaan saya, kamu akan diperlakukan yang sama. Pokoknya, apapun yang membuat kamu nyaman, akan saya penuhi.
Di dalam amplop ini ada cek. Silahkan kamu tulis berapa angkanya. Gaji kamu akan saya bayar di depan. Asalkan kamu segera meninggalkan perusahaan Angga dan bekerja untuk saya. Oke, saya setuju. Mas Rian, udah pagi, belum pulang juga. Mas, kamu tuh kemana aja sih? Beberapa hari ini kamu tuh pulangnya pagi terus. Aku tuh capek nungguin kamu. Aku capek. Sejak aku merekrut Ana manajer baru, perusahaan jadi banyak proyek. Apa? Kamu ngerekrut pegawai perempuan baru terus aku nggak tahu gitu? Ya ini kan aku bilang. Ya tapi kamu bilangnya telat. Udah deh, masalah kecil kayak gini jangan besar-besarin. Udah ya, aku capek, mau istirahat. Aku yakin manajer baru itu pasti bukan pegawai Rian. Tapi mereka punya hubungan spesial. Aku harus ke kantor Rian untuk bertemu wanita itu. Maaf Pak, Bapak harus menandatangani kontrak ini. Kita udah banyak mengerjakan proyek. Tapi kenapa uang perusahaan sampai sekarang belum bertambah juga? Saya khawatir para klien itu menipu kita. Itu nggak mungkin Pak. Saya nggak akan membiarkan orang lain menipu perusahaan kita. Bapak tenang aja. Kalau soal pembayaran terlambat itu udah biasa. Nanti saya akan urus. Saya mengandalkan kamu untuk urusan ini. Karena semua proyek udah saya serahkan ke kamu. Saya? Utari? Sayang, kenalin, ini Anne, manajer perusahaan kita yang baru. Kamu mau ngomong apa sih? Kok jadi nggak enak sama si Anne? Dia itu bukan Anne. Dia itu Utari. Kamu tuh harus hati-hati sama dia. Aku yakin dia bukan Utari karena selama beberapa bulan kerja dia menunjukkan sikap yang biasa aja. Dia kayak nggak pernah kenal sebelumnya sama aku. Lagi pula kamu lihat sendiri kan, gayanya Anne tuh lebih modis. Beda banget sama Utari. Bisa jadi kalau Utari itu kena amnesia kan, makanya dia nggak pernah ingat sama kamu. Terserahlah dia mau Anne atau mau Utari. Yang penting dia bisa menghasilkan uang yang banyak buat perusahaan. Oh ya? Kalau dia bisa menghasilkan banyak uang buat perusahaan, berarti kamu udah bisa belikan aku mobil baru dong. Ya nanti kalau semua klien udah bayar uang proyek, aku pasti belikan. Lagi pula aku heran, masa tidak ada satupun uang proyek yang udah lunas? Hah? Jangan-jangan kamu dibohongi sama Ana. Semua uang proyek masuk ke rekeningnya dia. Aku jadi semakin yakin kalau dia itu adalah Utari. Udah deh, kamu jangan bikin aku makin rumit. Aku bilang dia Anne ya Anne. Kenapa sih kamu masih ngotot bilang dia Utari? Emangnya kamu mau kalau Utari hidup lagi? Alhamdulillah Tante. Semuanya lancar. Rian sama sekali nggak curiga kalau aku sudah mengalihkan semua pembayaran klien perusahaan Rian ke rekening pribadi aku. Tapi saran aku ya, kamu hentikan deh nih semua. Aku takut kalau sampai Rian tahu kamu gelapin uang perusahaannya dia, kamu bisa dimasukin penjara, Utari. Iya, Tari. Tante setuju dengan Angga. Sekarang sebaiknya kamu kasih tahu ke Rian kalau ternyata kamu itu masih hidup.
Maaf sayang, aku harus pergi dengan cara seperti ini. Karena aku gak mau terlibat. Aku yakin Ana itu adalah Utari. Dan dia datang kembali ingin membalas dendam sama kamu. Selamat tinggal. Terlaluan, Sarah. Ngambil semua ATM dan perhiasan. Aku mau punya apa-apa lagi sekarang. Siap. Nggak ada satu orang pun yang mau minjemin uang. Ana. Selamat pagi, Pak. Ada apa? Gimana? Klien-klien kita udah transfer uang? Saya lagi butuh uang. Saya nggak punya uang. Seluruh uang dan ATM saya dibawa kabur sama istri saya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, tega sekali istri Bapak. Bapak tenang aja. Saya akan segera mengurus pembayaran dari klien-klien kita. Tapi kalau Bapak butuh sekali uang, saya bisa kok minta bantuan ke Bapak Angga. Mungkin Bapak Angga bisa meminjamkan uang ke Bapak. Angga? Memangnya dia nggak marah sama saya? Karena udah ngerebut kamu dari perusahaan dia? Bapak Angga itu orang yang sangat profesional. Dia menghargai keputusan saya. Dan dia sama sekali tidak memusuhi saya. Oke, kalau gitu coba kamu atur waktu supaya saya bisa ketemu dia. Saya mau bicara langsung soal pinjaman uang ini. Baik, Pak. Saya permisi. Aku semakin yakin kalau Ana bukan Utari. Kalau Ana adalah Utari, pasti dia nggak akan mau membantu aku mencari pinjaman uang. Kita mau kemana sih? Kok membicarakan pinjaman uang sampai sejauh ini? Kita berhenti di sini dulu ya, Pak. Kita foto-foto di sini. Soalnya kalau sore pemandangan di sini bagus banget. Kalimat itu dulu pernah aku ucapkan sebelum Utari jatuh ke sungai. Ayo, Pak. Ayo kita turun. Ayo, Pak. Kita foto-foto sebentar dulu di sini ya, Pak. Pemandangannya bagus banget. Ayo, Pak Rian. Bapak berdiri di sini dekat jembatan sini. Ayo kita foto-foto. Nanti kalau Bapak berdiri sambil tangannya kayak gini, foto. Biar bukit sama gunung-gunung di belakang sungainya tuh kelihatan. Pasti nanti foto Bapak keren deh. Jangan-jangan benar apa kata Sarah. Ana adalah Utari. Ayo, Pak. Nggak usah takut. Sini, biar saya foto. Kok malah diem sih, Pak? Kenapa? Kamu takut jatuh kayak aku dulu? Kamu Utari? Iya, aku Utari. Dan aku belum meninggal. Kenapa kamu tega banget sama aku sih, Mas? Kenapa kamu waktu itu nggak nolongin aku, malah biarin aku jatuh ke sungai? Dasar kamu pintar berbohong ya. Perempuan licik. Aku tidak mencintai kamu. Aku menikahi kamu hanya karena kamu gadis kaya. Dan aku ingin menyelamatkan perusahaanku yang hampir bangkrut. Aku hanya mencintai Sarah. Makanya aku membiarkan kamu mati. Agar aku bisa mendapatkan hartamu dan segera menikahi Sarah. Jahat kamu, Mas. Aku bersumpah. Aku akan mencebloskan kamu ke dalam penjara sampai membusuk. Dan semua pengakuan kamu sudah aku rekam. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengelak lagi. Kurang ngajar. Dia benar-benar menjebakku. Berikan rekaman itu. Enggak. Aku bilang berikan rekaman itu. Utari. Enggak. Aku enggak akan pernah memberikannya. Berikan.